Hello, shalom semua. Terima kasih kerana menjemput kami untuk beribadah bersama dengan anda dimanapun anda berada saat ini. Saya Gary Andrew, host untuk kebaktian Bahasa Malaysia BM Grace dalam talian pada hari ini. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan anda yang menyertai kami pertama kali di kebaktian dalam talian BM Grace. Sebelum kita masuk ke bahagian pujian dan penyembahan, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang terpapar di skrin anda. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah bagi kita semua. Haleluya! Shalom Church, it's good to be back. It's good to see you all. Come on, let's praise Him today. Hallelujah. Hallelujah. Father, we enter your gates with thanksgiving and we enter your courts with praise, O God. Let praise arise today. Come on, church, let's sing this together. Your light shines through my darkness, oh darkness, and like fire it consumes all my fears and my failures. And your grace overwhelms like a flood straight from heaven, and your hope opens eyes to the floodgates of heaven. Jesus, King of the earth, let the heavens proclaim your word. The one true God, you feel the grave. We join with angels to sing your praise. On the throne is the power of darkness, and all
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Yes, kau hebat. Oh yes, ajaib Tuhan. Sungguh kau ya Allah. Tiada yang lain selain Tuhan. Kita nyanyikan tak usah. Oh tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku, ku nyanyikan haleluya. Bagimu sang Raja. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
rindu. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, hanya untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini. Salam jemaat Tuhan. Setiap kali kita datang beribadah bersama-sama, kita jangan lupa tentang pekerjaan Allah yang luar biasa, yang terbesar pernah terjadi dalam sejarah hidup kita. Kematian dan kebangkitan Tuhan di atas kayu salib adalah satu pekerjaan yang luar biasa, kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang tidak terhingga. Oleh sebab itu, mari bersama saya pada hari ini, kita sama-sama mengambil perjamuan Tuhan sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia ditangkap dan disalibkan. Ada pada Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 sampai 28. 26 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari ambil roti bersama-sama, roti perjamuan Tuhan, tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari ambil cawan perjamuan Tuhan bersama-sama dengan saya pada
hari ini. Demikianlah kita selalu ingat kepada pekerjaan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, tubuhnya diserahkan bagi kita, dan darahnya dicurahkan bagi pengampunan banyak orang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pekerjaan-Mu bagi kami luar biasa, karena kematian dan kebangkitan-Mu dari kayu salib, kami ditebus dan kami diselamatkan. Lalu perjamuan Tuhan, roti dan air ini adalah menjadi peringatan akan pekerjaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita semua. Kita boleh memberi melalui online bank transfer ataupun menggunakan cash deposit machine di akaun bank BM Grace seperti yang tertera di skrin Anda. Mari jemaat Tuhan, kita berikan fokus sepenuhnya dan buka hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan kali ini, keberhasilan seorang ayah bergantung kepada dua hal. Sekali lagi, keberhasilan seorang ayah bergantung kepada dua hal. Ini terdapat dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, dari kisah Yabes ini, dengan tema keberhasilan seorang ayah bergantung kepada dua hal. Yang pertama ialah urapan Tuhan. Hal yang pertama ialah urapan Tuhan. Yabes adalah seorang dari keturunan Yehuda, dari keluarga pemimpin. Tetapi di antara adik-beradik, Yabes seorang yang tidak berkemampuan. Dia dikatakan Yabes karena ibunya berkata, aku melahirkan dia dalam kesakitan. Dan dia antara adik-beradiknya yang tidak mampu, tidak wibawa, dan tidak bertalenta tinggi. Oleh sebab itu, Yabes gagal menjadi seorang ayah yang berhasil. Dia dalam kesusahan, dia dalam hal yang tidak mampu, dan istrinya tidak puas hati dengan prestasi yang ada pada dia, dan juga anak-anaknya kecewa dengan dia. Dia tidak seperti adik-beradiknya yang lain. Dia tidak semampu mereka, dan Yabes rasa bahwa dia gagal dalam menjadi seorang ayah yang berhasil. Nah, seorang ayah itu dipanggil oleh Tuhan supaya dia menjadi imam, supaya dia menjadi nabi, supaya dia melindungi dan juga memelihara keluarganya. Dalam hal ini, Yabes rasa bahwa dia tidak berkemampuan,
bahkan dia sangat gagal. Tetapi pada suatu ketika, Yabes datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah Israel. Dia berkata, berkatilah aku dengan limpah-limpah. Perluaskanlah daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Ini berarti tepat sekali seperti urapan. Urapan itu di mana Allah campur tangan. Urapan itu di mana Allah ikut serta. Urapan itu di mana yang mustahil menjadi boleh, yang sukar menjadi dapat, yang paling susah sekalipun menjadi mudah dilakukan. Karena urapan Tuhan, Yabes berhasil. Karena ayat 9 berkata, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Daripada seorang yang tidak berkemampuan, daripada seorang yang tidak dapat bersaing seperti adik-beradiknya yang luar biasa, sekarang Yabes diangkat oleh Tuhan, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nah, ada orang kaya, tetapi tidak dimuliakan, tidak dihormati, karena cara mereka mendapat kekayaan itu dengan cara yang tidak bagus. Dia kaya kah, dia ada pangkat kah, tetapi dia tidak dihormati, tidak dimuliakan, karena cara-cara mereka itu tidak baik. Tetapi Yabes, karena urapan Tuhan, Yabes berhasil, bahkan lebih dimuliakan, lebih diberkati dari saudara-saudaranya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, setiap ayah yang rasa dirinya tidak berhasil, yang rasa dirinya tidak mampu, inilah waktunya harus datang kepada Allah Israel, supaya urapan Tuhan datang kepada kita. Kalau urapan Tuhan datang kepada saya dan saudara, kita dimampukan. Hal yang paling sukar sekalipun itu menjadi mudah. Hal yang mustahil bagi manusia itu menjadi boleh. Hal yang tidak mungkin bagi mata itu kita dapat lakukan. Karena apa? Karena urapan Tuhan. Juga bagi setiap pribadi kita sebagai orang Kristen, karena kita diberi tugas, pekerjaan, pelayanan dalam hidup, saya sarankan, saya galakkan supaya setiap pribadi kita datang kepada Tuhan, minta urapan dari Tuhan. Jangan hanya bergantung kepada kemampuan sendiri, jangan hanya bergantung kepada kepengertian kita sendiri, tetapi datanglah minta urapan Tuhan supaya saya dan saudara mampu dan berhasil melakukan tugas-tugas panggilan dan tugas-tugas pelayanan saya dan saudara. Disinilah kita lihat Yabes, seorang yang biasa-biasa. Pada mulanya dia gagal, tidak mampu, tetapi sekarang dia berhasil luar biasa, bahkan lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya karena urapan Tuhan. Biarlah saya dan saudara jangan lupa bahwa ada pekerjaan ajaib dari Tuhan, yaitu urapan. Waktu saya dan saudara sudah tidak mampu lagi, waktu saya dan saudara sudah tidak ada jalan lain lagi, kita sudah berusaha keras, kita sudah berusaha kuat, tetapi hasilnya masih tidak baik. Disinilah kita harus datang kepada Allah yang memampukan saya dan saudara seperti Yabes ini. Dia berhasil. Dia dimuliakan. Bukan karena dia baik. Namanya sudah Yabes. Dia dilahirkan dalam kesusahan, kesakitan, serba kekurangan. Tetapi kenapa sekarang dia menjadi manusia hebat? Karena urapan Tuhan. Nah, kembali kepada tema firman Tuhan tadi. Keberhasilan seorang ayah
sangat bergantung kepada dua hal. Yang pertama, karena urapan Tuhan. Dan yang kedua, karena sokongan dari istri. Ada pada Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, seorang ayah sangat memerlukan sokongan dari seorang istri untuk berhasil dalam hidup. Untuk berhasil. Mungkin aneh kedengarannya bagi seorang istri ataupun bagi kita semua, karena selama ini kita berpikir bahwa keberhasilan seseorang itu bergantung penuh kepada dirinya sendiri. Itu benar. Tetapi sekarang dia seorang suami. Dan untuk berhasil menjadi seorang suami, dia sangat bergantung penuh kepada sokongan istrinya. Nah, banyak orang, banyak istri, dia pikir bahwa apa yang dia lakukan tidak ada kesan kepada keberhasilan suaminya. Tetapi biarlah pada hari ini ketahuilah bahwa engkau boleh mengangkat suamimu sampai ke langit dan juga menjatuhkan dia sampai ke lubang kubur. Sekali lagi, bagi istri-istri, engkau berperanan penuh untuk membuat suamimu berhasil dan juga berperanan penuh untuk menjatuhkan suamimu. Ada pada Amsal 31 ayat 10. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, seorang istri, dia boleh mengangkat suaminya untuk berhasil dan dia juga boleh menjatuhkan suaminya untuk gagal. Karena firman Tuhan dari Kejadian tadi berkata, engkau menjadi penolong. Tetapi banyak kali istri mereka tidak jadi penolong. Nah, kalau kita lihat dari Amsal 31 ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya dikenal di negeri. Suaminya dikenal pada zaman dia. Karena dalam Amsal 31 itu diberikan kepada seorang wanita yang bijaksana. Selalunya orang mengambil ayat-ayat ini untuk menetapkan bahwa itulah wanita yang mitali, wanita bijak, wanita berkemampuan tinggi, dan wanita yang bijaksana. Ia lebih berharga dari permata. Nah, karena dia seorang wanita yang menolong, membantu suaminya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau dia duduk di antara para tua di negeri Israel. Hebatnya luar biasa. Saya mau menjadi seorang suami yang dikenal. Tetapi saya sangat bergantung penuh kepada sokongan istri saya. Banyak istri tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, dia tidak tahu bahwa itu mengangkat suaminya. Dia juga tidak tahu bahwa itu akan menjatuhkan suaminya. Nah, biarlah pada hari ini kita melihat engkau sebagai istri harus menyokong dan membantu suamimu. Engkau memberi semangat kepada dia. Waktu dia tidak mampu, waktu dia gagal, berilah kata-kata sokongan, berilah kata-kata semangat bagi suamimu.
Tetapi ada istri, waktu dia lihat suaminya tidak berkemampuan, waktu dia melihat suaminya gagal, bahasa yang keluar dari mulutnya cukup menyakitkan. Alangkah bagusnya engkau sebagai istri, kembalilah engkau kepada semula jadi wanita, yaitu bahasamu lemah lembut. Setiap suami memerlukan bahasa yang lemah lembut dari engkau. Suaramu lunak dan bahasamu merdu, menyejukkan hati, menyegarkan jiwa. Suaramu cukup simfoni bagi kami. Dan ketahuilah, kalau demikianlah bahasamu, indahnya luar biasa. Kami sebagai suami ingin hidup 1000 tahun lagi bersama engkau. Tetapi kalau engkau membantah setiap hari suamimu, kalau engkau melawan dan bahasamu kasar, kata Amsal, lebih baik saya hidup tinggal di atas bumbung rumah, kepanasan pada waktu matahari terik, kesejukan pada waktu malam, dan basah kuyup pada waktu hujan. Saya tidak cakap, tetapi itu Amsal. Amsal 21 ayat 9 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kalau ada wanita yang suka bertengkar, bahasanya kasar, lelaki suamimu lebih baik, dia lebih rela hidup di atas bumbung rumah daripada serumah dengan engkau. Itu kata Amsal, bukan kata saya. Saya hanya pincam saja bahasa Raja Solomon. Raja Salomo yang bijaksana, saya hanya pincam saja dan saya cakap saja. Tetapi benar, saya perhatikan selama hidup saya, wanita yang selalu membantah suaminya, bertengkar dan membantah suaminya dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi, dan bantah terus. Dan suaminya akhirnya sudah mengangkat tangan. Dalam pertengahan hidup suaminya, dia sudah menyerah. Dia tidak berkembang lagi. Karyanya berkurang. Tidak mampu lagi. Jangan heran. Waktu engkau kawin dengan suamimu, engkau telah pilih dia karena dia datang dari keluarga yang luar biasa. Bahkan pada masa mudanya, dia antara orang-orang bertalenta tinggi. Tetapi waktu engkau sudah kawin dengan dia, makin hari dia makin merosot dan makin hari tidak berkemampuan lagi. Jangan heran. Mungkin ke satu, dia tidak datang meminta urapan dari Tuhan. Kedua, mungkin engkau tidak sokong dia seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sokonglah suamimu dan bantulah dia. Doa kepada Tuhan supaya urapan Tuhan datang kepada dia. Dia akan mampu kembali. Dia akan membuat hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi boleh, yang tidak dapat dilakukan, mudah dilakukan, karena urapan Tuhan datang. Tetapi kalau engkau bantah dan kasar terus, suka cari hal, suka bergaduh, suka bertengkar, ketahuilah, suamimu tidak akan berkembang lagi. Talenta yang ada pada suamimu itu akan dia bawa ke kubur. Sayang 1000 sayang. Ketahuilah, mungkin engkau berkata, sudah kebiasaan saya begini, dari datuk nenek moyang saya sudah begini. Suka membantah, tidak puas hati. Tetapi ketahuilah, waktu engkau membantah terus suamimu, bertengkar terus, ketahuilah engkau melawan surga. Malaikat di surga tidak suka. Ketua yang tidak suka dari surga itu bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Dia tidak suka. Karena pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Wanita itu harus tunduk kepada suami. Menyokong suami sebagai penolong. Sebagai penolong bagi dia. Nah, biarlah pada hari ini semua istri, kalau engkau mau melihat suamimu berhasil kembali, berkembang kembali menjadi seorang ayah yang wibawa,
berkemampuan untuk membawa anak dan keluarga beribadah kepada Tuhan sebagai imam dan sebagai nabi dalam keluarga, engkau harus berdoa bagi dia supaya urapan Tuhan datang, dan engkau harus menolong, menyokong suamimu penuh. Dan kalau engkau terus-menerus membantah, engkau kasar di rumah, ketahuilah akibatnya, suamimu akan jatuh, tidak berkemampuan. Itu sudah berakhir bagi engkau dan sekeluarga. Anak-anak lakimu tidak mau menikah, tidak berani menikah. Karena mereka berpikir, kalau saya menikah, beginilah istri saya. Dan dia sangat takut. Dia akan mengambil jalan tengah. Ambil jalan damai. Safety first. Dia tidak mau menikah. Jangan menyesal, jangan kesal. Karena engkau sebagai wanita sangat penting, berperanan kuat untuk mengangkat suami dan juga menjatuhkan suami. Dan bagi anak-anak pada hari ini, sebagai menolong ayah kamu supaya berhasil dan berbahagia, ini ayat dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan hormatilah ayah dan ibumu, supaya ayah dan ibumu berbahagia. Dan kami sebagai ayah sangat bangga, supaya kami dapat bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesukaran kami untuk berhasil, kegagalan lebih banyak daripada keberhasilan. Tetapi karena doa istri, doa suami, doa anak, supaya ayah mereka diurapi, pasti berjaya, pasti berhasil. Karena istri menyokong penuh dan anak-anak taat dan hormati orang tua. Percayalah, percayalah. Seorang ayah itu gerinti berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Kebahagiaan akan datang kepada saya dan saudara. Karena firman Tuhan berkata tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Indah sekali. Karena urapan Tuhan dan juga sokongan penuh dari istri. Istri sebagai penolong bagi suaminya. Anak menjadi kebahagiaan kalau mereka taat dan juga menghormati orang tua. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar dari firman. Engkaulah yang memampukan kami untuk mengerti dan mengerjakannya. Karena kami setiap ayah rindu untuk berhasil, tetapi banyak kali kami gagal. Datanglah urapan Tuhan kepada setiap ayah, kepada setiap pribadi yang mempunyai tanggung jawab dalam hidup. Dan juga kami berdoa bagi para istri, supaya mereka mampu menolong dan menyokong suami mereka masing-masing. Supaya kami akan melihat kebahagiaan, keberhasilan dalam hidup. Juga bagi anak-anak, Engkau mampukan mereka supaya taat dan juga menghormati orang tua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, Amen. 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 Jesus, Jesus.
Terima kasih kerana masih tetap setia bersama kami sampai ke akhir ibadah dalam talian pada hari ini. Saya yakin semua kita sudah diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan share dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Dan paling penting untuk on butang notifikasi YouTube anda untuk menerima video update daripada BAM Grace. Jumpa anda lagi, rahmat Tuhan terus bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati. Kami rindukan kuasa